Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan membicarakan materi mengenai tentang tim performance management atau manajemen kinerja tim. Jadi materi ini itu penting sekali karena saat ini sebagian besar organisasi itu tidak lagi hanya mengandalkan kinerja para individu karyawannya saja, tetapi juga keberhasilan kerja tim dalam mencapai tujuan organisasi. Nah, yang pertama kita mulai dari definition and importance of teams. Jadi pertama kita akan membahas mengenai definisi dari tim sendiri. Jadi tim itu apa sih? Tim itu adalah dua orang atau lebih yang memiliki peran berbeda dan saling bergantung satu sama lain dan bekerja sama untuk mencapai tujuan yang sama. Nah, ada beberapa karakteristik dalam sebuah tim. Yang pertama itu ada tim independence atau yang artinya itu keberhasilan satu anggota itu bergantung pada kontribusi anggota-anggota lainnya. Yang kedua itu share goal, yaitu yang berarti seluruh anggota itu memiliki tujuan yang sama. Yang ketiga ada dynamic interaction, yaitu anggota tim itu harus berinteraksi dan berkolaborasi dalam menyelesaikan pekerjaan. Nah, dalam organisasi tim itu memiliki peran yang sangat penting. Karena apa? Karena tim itu dapat membantu organisasi menghadapi lingkungan yang kompleks dan terus berubah. Nah, dengan adanya tim ini dapat diselesaikan lebih efektif karena setiap anggota itu memiliki kemampuan dan keahlian yang saling melengkapi. Nah, jadi kenapa sih tim itu sangat penting? Nah, yang pertama itu adalah global competition atau persaingan global. Saat ini itu organisasi bersaing tidak hanya secara lokal, tapi secara globalisasi atau internasional. Oleh karena itu diperlukan tim yang mampu menggabungkan semua keahlian dari masing-masing individu itu dari berbagai lokasi ke dalam satu pekerjaan gitu. Yang kedua itu adalah flexibility atau fleksibilitas. Anggota tim itu dapat ditambahkan, dipindahkan dan dimanipulasi sesuai kebutuhan organisasi. Yang ketiga itu ada complex work, yang dimana pekerjaan itu semakin sulit sehingga membutuhkan kompetensi yang tidak mungkin dimiliki oleh hanya satu orang saja. Yang terakhir atau yang keempat itu adalah flatter organization. Jadi banyak organisasi modern itu yang menggunakan struktur yang lebih sederhana dan tidak terlalu hierarkis dalam kondisi seperti ini. Jadi kerja tim itu menjadi faktor utama keberhasilan sebuah organisasi. Nah, ada beberapa tipe dari sebuah tim. Yang pertama itu adalah work of service, yaitu tim ini bersifat permanen dan bertugas menangani pekerjaan rutin sehari-hari. Contohnya itu seperti tim layanan pelanggan atau tim operasional bank. Yang kedua itu adalah project team, yang dimana tim ini bersifat sementara dan jika projectnya sudah selesai itu maka mereka akan kembali ke divisinya masing-masing. Yang ketiga itu adalah network team, yaitu tim ini terdiri dari anggota yang berada di lokasi-lokasi yang berbeda dan bekerja sama melalui sebuah teknologi yang namanya komunikasi. Nah, jenis tim ini semakin banyak digunakan pada era digital ini. Jadi virtual team tadi atau tim virtual itu adalah tim yang anggotanya kerjanya itu di mana-mana, jadi nggak di satu lokasi yang sama. Nah, karakteristiknya itu yang pertama adalah remote collaboration atau ya kolaborasi jarak jauh. Yang kedua itu adalah teknologi based communication, yaitu komunikasi yang dilakukan melalui email, video, conference, Zoom dan lain-lain ya kan. Terus keunggulan tim virtual ini tentunya satu, cost efisiensi karena tidak mengeluarkan biaya untuk rapat, biaya perjalanan, biaya operasional dan lain-lain. Nah, selain itu, tim virtual ini juga memberikan fleksibilitas yang lebih bebas itu karena anggotanya itu dapat bekerja di mana saja dan kapan saja. Namun, tim virtual ini juga memiliki tantangan, yaitu dalam membangun komunikasi dan membangun kepercayaan antar anggota tim. Oleh karena itu diperlukan pengelolaan komunikasi yang sangat baik agar tujuan tim itu tetap tercapai gitu. Nah, tim performance management challenge. Jadi dalam manajemen tim itu ada challenge-nya atau tantangannya. Yang pertama itu adalah assess relative individual contribution, yaitu organisasi itu harus mampu mengukur seberapa besar kontribusi masing-masing anggota terhadap keberhasilan tim. Nah, hal ini itu sering menjadi tantangan karena hasil kerja tim itu merupakan gabungan dari seluruh anggota, bukan dari satu individu saja. Nah, yang kedua itu ada balance individual and team performance. Nah, penilaian itu harus menyeimbangkan kinerja individu dan kinerja tim secara keseluruhan. Jika hanya menilai tim dari kontribusi individu itu tidak bisa dilihatnya. Nah, sebaliknya jika hanya menilai individu, semangat kerja itu sama dapat berkurang. Nah, ketiga itu ada identify performance measure. Nah, organisasi itu harusnya menentukan indikator yang tepat untuk mengukur kinerja tim. Nah, indikator tersebut itu harus sangat relevan, objektif, dan tentunya mudah diukur. Yang selanjutnya adalah principle of team performance management. Jadi untuk mengelola tim yang baik itu terhadap beberapa prinsip yang perlu diperhatikan. Yang pertama adalah make sure your team is really a team. Jadi pastikan kelompok kalian itu benar-benar bekerja sebagai tim dengan tujuan yang bersama. Yang kedua itu ada
invest in performance analytics. Organisasi itu perlu menjadikan sumber daya dan sistem yang mampu mengukur kinerja itu tim secara akurat. Yang ketiga itu ada define measurement goals clearly. Jadi tujuan pengukuran itu harus ditetapkan secara jelas agar seluruh anggota itu memahami target yang ingin dicapai. Yang keempat itu ada use multi method dan multi source approach. Jadi penilaian itu tidak hanya dari satu sumber, tapi dapat menggunakan berbagai metode seperti observasi, laporan kinerja, penilaian atasan maupun penilaian kerja. Dan terakhir kita masuk ke kesimpulan. Jadi sebagai kesimpulan itu, tim itu merupakan kelompok individu yang bekerja sama untuk mencapai tujuan bersama pula. Nah, keberadaan tim ini sangat penting, apalagi di era sekarang karena mampu meningkatkan satu efektivitas organisasi, terutama dalam menghadapi pekerjaan yang kompleks dan lingkungannya itu terus berubah. Namun pengelolaan kinerja ini memiliki tantangan tersendiri seperti menyeimbangkan nilai individu dan tim. Jadi tadi ada positif dan ada negatifnya. Nah, oleh karena itu organisasi itu perlu menerapkan prinsip-prinsip manajemen tim yang bagus dan dapat terus meningkat dan mendukung pencapaian tujuan organisasi. Demikian presentasi yang dapat saya sampaikan.